Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke arah kamar Padula. Tubuh Dewi gemetar, selama ini belum pernah ia melihat makhluk halus secara langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis lemah kubur. Sebelum kita memulai ceritanya, alangkah baiknya disubrek-subrek dulu ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Pada tahun 97, ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat pada saat itu. Maklum, bapaknya Padula kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Padula bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur-angsur berubah. Sampai bertahun-tahun duduk di bangku SMA, hanya bisa numpang di rumah neneknya. Keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu di desa belum ada rumah yang punya 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput oleh salah satu temannya yang bernama Iva. Tumben Fah jemput, biasanya juga nunggu di pertigaan, kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya Wi, sekalian mau lihat rumah baru, besar ya rumahnya, sahut Iva. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Iva melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai 1, Iva juga menengok lantai 2 yang baru saja diberi adonan semen. Ayo Fah, aku wes siap, kata Dewi yang mengagetkan Iva yang baru saja turun dari lantai 2. Mereka lalu bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi, pengajian sore pun dimulai. Tak ada apapun yang aneh pada hari itu, semuanya berjalan dengan lancar. Sampai keesokan harinya, Dewi pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Entah kenapa, selesai sarapan, ada perasaan yang tidak enak yang dirasakan. Dewi mencoba memikirkan apa yang membuat perasaannya tidak enak. Tapi, berkali-kali dipikirkan, Dewi justru jadi bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih untuk pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun lantai 2. 3 diantaranya memang Dewi kenal, karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih untuk jadi tukang bangunan. Sepulang dari sekolah, Dewi mampir ke tempat es campur yang tak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es, Dewi melihat mobil pickup milik bapaknya yang berjalan ngebut di depannya. Dewi bingung karena tak biasanya bapaknya mengemudi seperti itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari ke rumahnya. Dia melihat ada orang-orang berkerumun di depan rumah. Dewi mempercepat larinya, ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. Ada apa ini Bu? Kok rame orang seperti ini? Dewi tak sabar menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu temannya Dewi yang menjadi tukang, lalu menarik Dewi menjauhi ibunya. Mas Eko jatuh tadi dari lantai 2, tangan dan kakinya patah. Kok bisa Wan, biasanya Mas Eko kan paling hati-hati, sahut Dewi. Ridwan bercerita sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Padahal jaraknya cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian, ada suara benda jatuh dibarengi dengan suara jeritan tertahan. Para tukang saat itu jaraknya cukup jauh, langsung berlarian menuju sumber suara.
Ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri. Setelah jatuh, Mas Eko pingsan. Untung bapakmu belum ke balai desa. Jadi langsung dibawa tadi. Kita juga heran, kok bisa jatuh? Jelas Ridwan. Dewi mengangguk sambil membayangkan ngeri. Posisi lantai 2 ada sekitar 6 meter dari lantai 1. Dengan posisi tidak siap, pasti membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya siang itu pembangunan lantai 2 diberhentikan sementara. Pak Dullah meminta tukang untuk libur dulu selama 2 hari. Eko harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup serius. Saat siuman, Eko sempat membisik Pak Dullah bahwa ia tidak jatuh sendiri. Ada sosok yang menyeret hingga jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko sempat melihat sosok itu di lantai 2. Kejadian itu membuat Dewi dan sekeluarga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal sebelum rumah tingkat kedua dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian dengan para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga ada kamar untuk bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur lantai di sana. Sekitar jam 12:30 malam, tiba-tiba Dewi terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun. Ditariknya lah selimut karena semakin malam semakin dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggu. Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya. Dia khawatir ada seorang yang berniat buruk dari atap rumahnya. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantai lalu mengarah ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang untuk menyinari tangga. Sambil mengucek mata, Dewi mencoba melihat bagian lantai 2 yang gelap. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas. Dewi merasakan dadanya berdegup, takut melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke arah kamar Pak Dullah. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini belum pernah ia melihat makhluk halus secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi ada di atas tangga. Tiba-tiba, Dewi mencium bau busuk di depannya. Seolah keluar dari tubuh bapaknya, Dewi mencoba memindahkan wajahnya. Kali ini, Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya, tapi makhluk dengan rambut panjang kasar. Wajahnya dijahit ke dalam sehingga tak nampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak, tapi kamar juga tak dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengalir, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangnya knop pintu kamar, tapi tak bisa dibuka. Dewi berlari-lari keluar rumah, lalu dilompatinya pagar rumah. Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap Pak Dullah. Ada apa dek, kok sampai lompat pagar? Pak Dullah bertanya kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya yang sedang menggendong adiknya yang sedang tidur. Bapak dari mana? Di rumah banyak setan, Pak, kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tidak teratur. Pak Dullah kemudian membuka pintu pagar rumah. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dullah dan istrinya ternyata baru pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur nyenyak. Besok Bapak tanya ke Pak Demo, sekarang istirahat lagi ya. Pak Dullah menyuruh Dewi yang masih ketakutan masuk lagi ke dalam rumah.
Dewi melanjutkan tidur bersama ibu dan adiknya. Esoknya beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat-alat mereka hilang. Padula sambil ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan rumahnya kembali tertunda. Padahal semenjak Eko jatuh tak ada yang naik ke atas sini. Kok bisa hilang ya? Kata Padula ke salah satu tukang. Akhirnya terpaksa Padula pergi ke toko bangunan untuk membeli peralatan, mengganti alat-alat tukang yang hilang. Sore harinya, seperti biasa, Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi datang terlambat karena kurang tidur malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Iva yang biasanya datang menjemput hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih melewati pemakaman umum untuk bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup. Tapi masih cukup terang untuk menerangi jalan. Ketika masuk ke area pemakaman, Dewi melihat seorang wanita yang berdiri di dekat makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Dewi mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan yang sedang menimang bayi. Jantung Dewi berdegup, persis seperti ia melihat pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus ke depan begitu ia melewati wanita itu. Dewi berusaha berlari melepaskan situasi itu, tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti disedot ke belakang. Dewi lalu merasa seperti ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit. Dia bisa berlari menjauh dari sosok itu. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi sambil melambai-lambaikan tangan sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris, lalu segera berlari ke Langgar. Malam itu pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji di Langgar. Kali ini Dewi memilih untuk pulang bersama teman-temannya agar tidak mendapatkan gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi baru saja mengalami kejadian aneh. Ceritanya setelah maghrib, Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Tiba-tiba dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikan, dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tak sengaja jatuh. Tapi benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung melihat ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, lalu ke kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka kelambu yang berwarna putih, yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tidak ada kelambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi berdiri lalu menoleh ke belakang. Di sanalah ia melihat makhluk itu yang sedang menempel seperti cicak. Rambutnya panjang seperti injuk dengan bajunya yang putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Dedayat dan Bapak datang. "Aku mau tidur sini aja dul, pasti ada yang mengganggu. Nanti saya akan urusi," kata Pak Dedayat ke Padula. Bapak dan Ibu Dewi mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Dedayat tidur di rumah Dewi.
Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari yang lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di kamar. Semalaman, Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan padenya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki yang ke atas tangga. Esok paginya, Pade Dayat meminta Pak Dullah untuk memanggil beberapa tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandai oleh kapur melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan padenya. Ternyata tukang-tukang itu diminta untuk membongkar yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu bisa dikerok. Pade Dayat menunjukkan kepada Pak Dullah dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pade Dayat ada orang yang sengaja usil, menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus. Tapi Pade Dayat tidak bisa menerka-nerka siapa yang berani menaruh tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wengit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil, akhirnya dibuang ke laut oleh Pak Dullah. Oke guys, gimana ceritanya, serem gak? Kalau kalian suka jangan lupa di like ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.